sore ya. Kami dari izin menjelaskan mengenai P2 kami. Oke. Ya. Kenapa nama saya Nadila Putri? Saya Kadek Vina Febriandari. Oke. Kan saya dari Koneksi Bank Merdeka. Ya. Saya Nabila Rahmadani. Saya di Oke. Ya. Jadi di sini kami mengambil rancangan konsep rancangannya Wilda. Oke. Terus kan kami kemarin belajar D5 ya Pak. Terus itu dibantu visi dia. Jadi video itu dengan berat jadi kita mulai di video. Oh, oke. Jadi kita ada di diskusi sama. Oke. Oh, oke. Saya lihat-lihat dulu ya. Ya. Ini kalau main kiri kanan gimana? Oh. Pending mas. Direktur. TPU yang ini. TPO yang di sana Andil. Hah? TPU yang di sini dah. Oke, yang ini yang direktur ya. Iya. TPU ini adalah stafnya TPU. Untuk itu untuk ruang Oh, penting. Oh, oke. lobbynya Pak. Jadi lobbynya itu ada dua area. Yang pertama itu area untuk biasa, uji biasa.
terus area komunal itu terus di situ yang misalnya area untuk exhibition. Ya. Nah yang ini tuh untuk industrial. Industrialnya yang ini tadi. Iya, aku mirip ini juga tahu. Kayak banyak kursi santai. Oke. Ya, paham. Terus, oke. Dijelasin satu-satu. Jadi menurut saya itu lebih menekankan kepada eksekusi sama kolaboratif. Oke. Jadi banyak beberapa titik dikembangkan sebagai ada kolaboratif supaya bisa berinteraksi secara spontan gitu. Lalu eksibisinya itu mengambil dari hasil wawancara di minggu-minggu sebelumnya. Itu kan ada kalimat di masa depan harapan untuk STB menjadi area Iya. kayak pameran gitu ya. Ya. Oke. Ya. Terus apa lagi? Lalu saya juga kombinasi warna yang colorful gitu supaya meningkatkan pada saat proses kreatif itu. Jadi sebagai stimulus. Oke. Ya, terus apa lagi? Sudah? Oke. Jadi kita dari kelompok kami akan memberikan tugas pada Pak Mahe. Jadi tugas pertama itu pada saat Pak Mahe berjalan menuju area kerja dan Pak Mahe bertemu dengan rekan yang kebetulan ingin brainstorming ide baru bersama sekitar kurang lebih 10 menit. Menurut Pak Mahe, gimana sih diskusi spontan tersebut akan dilakukan dan mengapa area yang Pak Mahe pilih itu efektif untuk berdiskusi secara spontan? Oke, pertama kali saya sebagai apa nih di sini? Sebagai staf organisasi ataukah sebagai direktur atau sebagai tim juga, tim desainer di sini atau sebagai apa? Sebagai Tim desainer ya, oke. Oke, gitu ya pertanyaannya ya, oke. Saya ketika ingin menyelesaikan suatu tugas bertemu dengan tim yang lain dan mungkin sekitar 10 menit untuk berdiskusi dan seterusnya begitu ya, itu saya akan cenderung langsung ke meeting room supaya kita bisa fokus untuk menyelesaikan brainstorming atau tugas yang dibebankan itu kepada saya dan kepada rekan di sana itu. Setelah itu mungkin baru nanti sambil diskusi yang lain dan lain sebagainya mungkin bisa lebih santai, bisa ada ruang tunggu atau ada ruang yang lain gitu untuk berdiskusi itu. Tapi ketika pertama kali yang perlu untuk dilakukan itu langsung serius berdiskusi. Nah itu kalau saya sih mungkin cenderung ke ruang meeting. Begitu kalau saya. Kalau untuk pertanyaan kedua itu, Pak Mahe berperan sebagai manajer.
Jadi besok Pak Mahe akan bertemu dengan klien dan hari ini Pak Mahe harus berdiskusi singkat dengan dua anggota dari tim Pak Mahe sendiri untuk menyusun yang akan dipresentasikan kepada klien besok. Nah, area mana yang sesuai untuk digunakan berdiskusi sambil menyusun materi presentasi itu dan mengapa area tersebut yang paling sesuai. Oke, baik. Karena saya sebagai manajer ya, dalam arti mungkin direktur gitu ya, saya cenderung untuk berdiskusi di ruangan saya gitu. Jadi mungkin di sini gitu ya, sehingga dua rekan atau mungkin lebih itu akan saya upayakan untuk kesini ke ruangan saya untuk berdiskusi, menyiapkan semuanya itu gitu dalam waktu mungkin sekitar 15-30 menit gitu. Nah, diskusi macam-macam begitu di sini, segala sesuatunya siapa besok. Setelah itu mereka akan kembali ke tempatnya masing-masing gitu. Jadi mungkin saya tidak akan sesingkat apa begitu, tapi juga tidak akan terlalu lama. Jadi sedang aja lah untuk berkoordinasi itu sekitar 30 menit gitu, paling lama mungkin 1 jam gitu. Tetapi mungkin saya perlu semuanya itu sampai detail gitu, sehingga persiapan untuk besoknya ketika dengan klien itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang kita programkan gitu. Intinya memang sebagai direktur atau manajer atau pimpinan itu saya ingin well prepare gitu ya untuk besoknya itu. Semuanya harus siap begitu, sehingga perlu diskusi yang matang gitu di ruangan ini. Saya panggil ke sini untuk diskusi semuanya gitu. Setelah itu mereka kembali untuk persiapan yang di masing-masing. Saya sih cenderung besar di ruang manajer ya. Dan selanjutnya ini tugas yang ketiga, yaitu tugas yang terakhir. Ini Pak Mahe berperan sebagai staf. Kalau Pak Mahe sedang berada di area kerja ini dan Pak Mahe harus segera menemui tim yang sedang berdiskusi. Jelaskan bagaimana rute yang akan Pak Mahe ambil untuk menuju area diskusi. Dan apakah alur ruang itu terasa mudah untuk dipahami. Oke. Kalau saya sebagai staf, tentu sekiranya di sini saya berada di sini ya, sepengerti saya dengan desain ini, saya akan berada salah satu di tempat duduk ini. Ketika saya membutuhkan diskusi dengan tim yang lain untuk kelengkapan administrasi atau apa begitu ya, itu saya akan berusaha untuk datang ke mereka begitu. Jadi karena saya sebagai staf kan nggak mungkin memanggil ya, terus ini terus itu. Jadi saya yang datang ke tempat mereka begitu. Nah, kalaupun kalaupun mungkin mereka mengadakan pertemuan ya, perlu diskusi beda dengan saya, mungkin akan saya arahkan ke ruang meeting yang mungkin lebih formal begitu, mungkin lebih tertutup begitu ya, sehingga mungkin pilihan saya ada di ruang meeting daripada mungkin ruang-ruang lain yang mungkin ada pengunjung atau user lainnya gitu. Jadi terus ke ruang-ruang meeting ini untuk langsung mendiskusikan hal-hal berkaitan dengan administrasi atau apapun yang diperlukan. Setelah itu selesai, mungkin saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, sehingga ya kembali lagi saya ke tempat kerja saya. Untuk kemudahan atau kecepatan begitu ya untuk mengakses ruang-ruang ini, saya pikir tidak terlalu sulit ini untuk teman atau proyek yang mengerjakan teman yang mengerjakan proyek itu untuk bertemu dengan saya sebagai staf, itu saya pikir tidak terlalu sulit untuk mengakses ruang ini. Begitu sih kalau dari saya.
Oke. Ada sedikit pertanyaan mengenai yang pertanyaan yang kedua ya Pak. Nah itu setelah Bapak kasih tugas ke beberapa itu, kan mereka akan melakukan mungkin melakukan meeting atau melakukan Koordinasi ya. koordinasi. Dan setelah itu Bapak bakalan mengecek ulang atau langsung yang kalian di hari besoknya langsung Bapak apa yang Bapak Oke. Saya tidak akan kembali lagi mendiskusikan kecuali ada yang tertinggal. Ada suatu ide yang mungkin belum dibahas ketika tugas kedua kan saya sebagai manajer ya, ketika memanggil 2 orang atau lebih untuk mengerjakan besok gitu. Kalaupun ada sesuatu yang mungkin terlepas atau apa untuk kembali berdiskusi, saya coba untuk kembali lagi kontak untuk berdiskusi di tempat manajer itu, tempat yang berada gitu ya. Tapi kalau sudah tidak ada apa gitu ya, mereka berkoordinasi sendiri itu, saya nggak perlu lagi untuk mengecek gitu. Gimana ada kesulitan apa dan sebagainya gitu enggak. Yang penting mereka sudah jelas keseluruhan yang perlu dipersiapkan untuk besok, sudah begitu. Kalau ada yang tertinggal, kumpul lagi ya gitu. Terus diskusi lagi, terus setelah itu ya sudah selesai. Karena bayangan saya nanti pekerjaan yang saya selesaikan pasti banyak dan bertumpuk, sehingga saya mungkin lebih mengkoordinasikan ke pekerjaan yang lain daripada untuk mengecek yang kemarin. Itu sih. Baik Pak, selanjutnya di sini kelompok kami akan melakukan wawancara untuk mendapatkan feedback dan masukan ataupun saran-saran. Ya. Pertanyaan pertama, apakah kesan pertama Pak Maher terhadap desain ini? Oke. Kesan pertama untuk kegiatan manajemen memanage apa yang ada di gedung ini, tentang apa itu namanya ke administrasian dan sebagainya, bagus, saya pikir bagus. Tetapi ketika untuk menyelesaikan atau untuk berkoordinasi untuk mengerjakan proyek-proyek yang gratis dan tugas-tugas proyek yang lain, agak kurang kurang mudah untuk digunakan. Gitu. Tetapi selain itu untuk promosi, terutama untuk kerjasama dengan mitra dan sebagainya, mengundang pengunjung ke sana untuk berkolaborasi, bagus. Ini saya sangat setuju sekali, apalagi dengan ini eksebisi gitu ya. Di sini ada, kemudian di sini juga ada gitu ya. Nah itu saya pikir bagus, sehingga mungkin itu tadi untuk kegiatan memanage administrasi bagus ya. Untuk mitra mungkin datang ke sana memperkenalkan profil dari STP ini sangat bagus juga. Kesiapan eksebisi itu, tapi mungkin kekurangannya ada di ketika nanti saya berkoordinasi untuk proyek dan sebagainya, untuk kerja gratis gitu ya. Nah itu yang mungkin agak kurang, karena nanti itu akan mungkin sering ke ruang meeting saja, sehingga mungkin nanti akan bertumpuk apa itu di ruang meeting itu. Sementara kan ruang meeting mungkin akan digunakan untuk kegiatan yang lain juga, meeting untuk kegiatan yang lain juga. Sehingga mungkin perlu tempat-tempat
mungkin sedikit begitu di mana begitu untuk berdiskusi. Begitu kalau dari saya. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, menurut Pak Mahe, apakah identitas STT atau Science Technopark ini sudah terasa di dalam desain? Oke. Sudah begitu, tapi masih bisa dioptimalkan lagi, gitu ya. Sudah karena identitasnya itu akan perkiraan saya akan lebih terlihat di area eksebisi itu, eksebisi baik yang di sini maupun yang di depan sini tadi ya. Apa itu identitas itu akan apa namanya bisa langsung mudah diketahui oleh pengunjung atau siapa yang datang itu dengan melihat produk-produk di sini. Tetapi identitas dalam arti kesatuan desain begitu ya, yang apa ya bernafaskan industri kreatif, nah itu yang mungkin perlu dioptimalkan di sana. Karena kita tahu industri kreatif kan macam-macam ya, bisa dari film, bisa dari fotografi, bisa dari musik, misalnya begitu ya, bisa dari apa namanya aplikasi game dan lain sebagainya, itu kan termasuk industri kreatif juga. Nah, itu dengan suasana mungkin desain seperti ini mungkin bisa ditambahkan beberapa hal begitu sehingga suasana seperti itu tadi macam-macam subsektor industri kreatif itu bisa lebih terpakai, khususnya di bagian depan ini karena kan branding identitas itu kan ada di sini gitu. Nah, itu mungkin di sebelah kiri. Begitu kalau dari saya. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga, apakah hubungan antar ruang sudah terasa saling terhubung dan mendukung aktivitas alur kerja kreatif? Keterhubungan ruang bagus, sudah lihat. Tapi untuk kerja kreatif tadi itu yang mungkin bisa ditambahkan di beberapa hal gitu ya. Misalnya area untuk sharing, diskusi gitu ya, walaupun mungkin untuk 2 orang, 3 orang gitu ya, itu yang mungkin perlu ditambahkan dengan sarana dan fasilitas yang ada di sana gitu ya. Misalnya ada monitor kecil atau apa, mungkin itu di dinding atau apa, mungkin yang bisa diskusi gitu ya, di interaktif gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan di sana untuk mendukung kegiatan kreatif tadi, untuk menyelesaikan proyek kreatif. Ya. Selanjutnya ke pertanyaan keempat, menurut Pak Mahe, area mana yang paling berhasil mendukung aktivitas pengguna di STT? Pengguna sebagai pengguna apa ini? Staff atau direktur atau desainer gitu? Apa? Nggak apa-apa, ditetapkan aja sebagai apa gitu. Kalau satu-satu bisa banget. Oh, oke, satu-satu. Oke. Coba diulang lagi pertanyaannya. Ruang. Menurut Pak Mahe, area mana yang paling berhasil untuk mendukung aktivitas pengguna? Oh, Kan area. tadi satu-satu. Area ya. Area mana yang paling mendukung? Staff, ruang staff, sebagai staff, ruang staff. Oke, sudah cukup mendukung ada di sini. Kemudian kalau untuk direktur, ketika membutuhkan sesuatu untuk berdiskusi dengan tadi memanggil untuk persiapan besok dan sebagainya gitu, kelengkapannya mungkin yang perlu ditambahkan gitu, karena nanti perlu diskusi, perlu monitor, perlu screen gitu ya, untuk diskusi gitu. Nah, itu mungkin perlu disiapkan di sana. Untuk tim kreatif, kalau misalnya saya sebagai tim kreatif, user kreatif itu mungkin ruang meeting ini sebagai alternatif
tersering begitu saya akan bekerja gitu dari kemungkinan semua kemungkinan ruang ada di sini gitu ya. Walaupun mungkin bisa di depan dan lain sebagainya, tapi saya lebih proper di ruang meeting ini untuk menyelesaikan tugas-tugas kreatif saya gitu. Sehingga kan ada kalanya kerja kreatif itu tidak kerja seorang diri gitu, tapi perlu diskusi, perlu presentasi ke pihak luar dan sebagainya gitu. Nah, itu hambatan ketika ruang ini digunakan untuk meeting atau ada kegiatan yang lain. Nah, itu mungkin perlu dipikirkan gitu supaya saya bisa juga mengakses lebih sering ke sini. Jadi kekhawatirannya saya akan lebih sering ke sini, tetapi ini digunakan oleh tim yang lain. Nah, gitu lah maksudnya. Gimana supaya saya bisa mengakses ini lebih leluasa. Gitu sih. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah pola aktivitas yang dibayangkan di dalam desain ini itu sudah sesuai dengan aktivitas yang nantinya akan terjadi di STP? 80%. 20%-nya adalah suasana identitas tadi, branding STP industri kreatif tadi, dan dukungan terhadap kerja kreatif. Itu sekitar 10%. Sisanya untuk memanage kegiatan ini namanya STP, bagus gitu, untuk kerja staff juga oke. Itu untuk namanya tamu mitra ketika datang itu dengan exhibition, mini exhibition dan lain sebagainya, saya pikir itu juga bagus. Jadi mungkin 20%nya itu yang tadi tentang branding, tentang kerja kreatif tadi. Itu kalau saya. Mungkin selanjutnya Pak lanjut ke sesi ngisi question. Oke. Ya. Ada di mana? Ya. Ya, ini langsung saya kerjakan belum ya? Langsung ya. Ada yang mau terubat, ada yang mau terubat. Oke. 1 sangat tidak setuju, 10 sangat setuju. Oke. Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan desain Sense Technopark kepada pengguna atau STP lainnya? Oke, 9. Seberapa besar desain ini mampu mendukung aktivitas kerja kreatif dan produktif pengguna? Oke, 8. Seberapa besar desain ini mampu mendorong kolaborasi antar pengguna dari berbagai sisi? Mungkin yang kreatif juga tadi ya. Ada 20% yang tadi mungkin bisa ditingkatkan untuk diskusi-diskusi gitu ya di berbagai sudut misalnya. Oke, seberapa besar desain ini memudahkan pengguna berpindah antara aktivitas kerja, diskusi, presentasi? Bagus ya. Seberapa besar desain ini berhasil menciptakan pengalaman yang menarik dan mendukung kreativitas? Oke. Seberapa besar desain ini mempresentasikan STP sebagai creative hub yang inovatif dan kolaboratif? Seberapa besar? 9. Seberapa besar kemungkinan Anda menggunakan proses ini apabila desain direalisasikan? Udah telat, udah nilai ya. Bagus. Menurut Anda apakah hubungan antar ruang sudah harus saling terhitung
mendukung alur kerja berarti karena Pak Abdul dengan jelas. Ya. Berikutnya, ya. Oke. Nggak Oh, kepikiran. terima kasih saja. Oke. Itu dia. Ya. Oke, sudah? Begitu. Ada satu pertanyaan terakhir. Oke. Untuk tadi yang Apa gunanya buat dana keseluruhan? Capek buat gue. yang di bagian Benerin dana keseluruhannya ya udah. Bapak emang sengaja buat umum atau kayak sekedar ada kerjasama dengan terus habis itu diperlihatkan Gitu aja. Ya. Kalau saya di bagian institusi tadi mini exhibitionnya itu untuk umum saja, karena apa? Karena tugas berat STP itu kan tadi untuk mengundang kolaborasi dari berbagai macam pihak, gitu ya. Jadi ada satu potensi peluang untuk industri-industri yang ada di sana tadi menghasilkan sebuah prototipe atau sebuah hasil kerja ditaruh di sana dan itu bisa diakses untuk semua orang yang berkesempatan ke gedung ini. Jadi alur tadi apa itu namanya berada di jalur utama tadi saya pikir sudah bagus gitu ya untuk bisa orang bisa nonton misalnya tanpa pintu lagi dan sebagainya. Oke. Ya tuh nggak potongan sama animasi. Potongan sama animasi. Nanti aja potongannya di Canva. Bapak izin menunjukkan hasil render dan potongan. Oke. Hasil render area koridornya yang tadi yang di sebelah sini untuk spesial mobil itu. Terus selanjutnya yang ini tuh bagian exhibition ini. Enggak. Mobil untuk Pakai PDF. Oke. Coba masuk itu. ini yang ruang direktur. Selanjutnya ini ruang exhibition. Industri. Selanjutnya ini bagian di industri ini juga bagian industrial ini juga yang industrial terus ini yang ruang TPO. terus ini bapak berkenan melihat Oh, oke. Iya. Ini kalau ada fasilitas diskusi, monitor dan sebagainya, mereka lebih bagus lagi di ruang direktur. Mau kok. Potongnya gitu. Kopi. Meeting room, itu tadi ada kekhawatiran untuk saya ingin menggunakan tapi digunakan tim lain, gitu ya, itu kekhawatirannya. Ini TTU ini atau direktur ini? Direktur. Oh, ini khusus ya. Oke. Ya udahlah.
itu kalau dari PDR. Ya ini bagus sih, ada eksibisinya. Ini ruang di industrial yang mungkin bisa diakses untuk diskusi dan sebagainya ya. Bagus ini. Udah. Sudah? Oh iya. Hasil potongan Mhm. Mhm. untuk hasil potongannya ini yang potongan untuk potongan A-nya ini dibikin potongannya ada beberapa sih, soalnya kalau misalnya kita ambil di tengah doang nanti seluruh ruangannya ada yang nggak ada karena di bagian sini jadi untuk nah ini tadi potongan untuk Iya, seru doang. Ya. Sudah? itu saja Pak dari kami. Sudah berapa? Oke, terima kasih kelompok 3 ya. Iya.